Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di Indonesia, di dunia, menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya asing produksi dalam negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi mikro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya, ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Maka permintaan barang dan jasa ini akan meningkat karena terjadi penambahan pasar, yaitu pasar luar negeri. Misalnya ia memproduksi HP, ketika ia menggunakan ekonomi tertutup, maka hanya penduduk sekitar yang membeli. Jika dia membuka 4 sektor, berarti HP itu akan meningkat dan diekspor ke luar negeri. Nomor 2, jumlah uang yang beredar. Pasar dari barang dan jasa ini akan bertambah. Jika pasar itu dulu dalam negeri, misalnya 1 tahun 1000 triliun uang yang beredar, tapi jika terjadi 4 sektor, bisa bertambah karena terjadi perdagangan luar negeri, bisa terjadi ekspor maupun impor. Yang ketiga, harga barang atau jasa berubah, bisa jadi lebih mahal atau lebih murah. Misalnya, gula ketika ekonomi tertutup, berarti di dalam negeri tidak ada pesaing, dan jika terjadi perdagangan luar negeri, ternyata permintaan negeri itu meningkat, sementara itu tidak tercukupi, maka dia harus melakukan impor dan lebih mahal, atau sebaliknya, banyak impor dengan harga rendah, maka bisa jadi gula itu turun. Komponen pengeluaran agregat. 1. Konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. CDN, bisa konsumsi perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Yang kedua, ada investasi perusahaan. I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. G. Ekspor X, impor M, sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus X min M. Faktor penentu ekspor. 1. Apabila barang tersebut diperlakukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat, citra rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka. I. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, yaitu Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaan AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri, CDN. Investasi swasta, I. Pengeluaran pemerintah, G. Ekspor X, dan pengeluaran ke atas impor M. Persamaan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri, CDN, dan pengeluaran atas barang-barang impor, M. Persamaan C sama dengan CDN plus M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai
ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus F. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Y sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian, terima kasih.